Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunika Rizkina Ramadhani dengan nomor NIM 203200134 dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas D, IAIN Ponorogo. Di video kali ini, saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Ilmu Tauhid. Apa sih yang akan saya bahas pada video kali ini? Simak video selanjutnya. Di video kali ini yang akan saya bahas mengenai mata kuliah ilmu tauhid, yaitu tentang agama-agama. Dalam video ini saya akan menyebutkan 9 agama. Yang pertama yaitu agama Islam, agama Yahudi, agama Nasrani, pengikut agama Hanif, penyembah berhala, terus agama ateis, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Majusi. Di sini saya akan membahas satu persatu. Sebelum membahas dalam agama-agama tersebut, saya akan membahas tentang pengertian agama. Apa sih pengertian agama itu? Agama dalam bahasa Indonesia dari bahasa Sanskerta terdiri dari dua kata, yaitu a dan gama. Dan a yang berarti tidak, sedangkan gama artinya kacau. Jika dua kalimat tersebut digabungkan, maka agama adalah sesuatu yang tidak kacau. Sedangkan agama menurut istilah yaitu kebutuhan manusia yang paling esensial yang bersifat universal. Selain pengertian agama, ada juga fungsi-fungsi agama. Fungsi agama yang pertama yaitu sebagai sarana pendidikan. Yang kedua yaitu sebagai jalan menuju keselamatan. Yang ketiga yaitu sebagai jembatan perdamaian. Yang keempat, agama sebagai benteng kekuatan. Dan yang kelima, agama berfungsi sebagai identitas. Dari yang pertama, agama sebagai pendidikan. Maksudnya yaitu agama adalah sarana terbaik untuk mendidik manusia. Dan yang kedua yaitu jalan menuju keselamatan. Agama berfungsi sebagai jalan untuk menuju keselamatan dan menjauhkan dari kesengsaraan. Dan yang ketiga yaitu sebagai jembatan perdamaian. Artinya, tidak ada agama yang mengajarkan atau melegalkan tindakan kekerasan atau terorisme. Yang keempat yaitu agama sebagai benteng kekuatan adalah agama sebagai benteng kekuatan manusia yang bersifat universal. Yang kelima yaitu agama sebagai fungsi identitas diri. Mengapa disebutkan fungsi identitas diri? Karena agama di dunia ini akan menjadi identitas agama sebagai pemeluknya. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai agama Islam. Apa sih agama Islam? Jadi, agama Islam berasal dari bahasa Arab yang yaitu aslamu, yasrimu, dan islamun, yang artinya bertunduk dan patuh, terus berserah diri, berkeyakinan, keselamatan, dan kemurnian. Secara istilah, Islam memiliki 3 unsur. Yang pertama yaitu iman, yang kedua yaitu Islam, dan yang ketiga yaitu ihsan. Apa sih yang dimaksud dengan iman, Islam, dan ihsan? Jadi, yang pertama yaitu iman. Iman yaitu berkeyakinan kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari kiamat, dan kepada qada dan qadar. Dan yang kedua yaitu mengenai Islam. Islam adalah seperangkat aturan dalam penyembahan kepada Allah SWT yang berlangsung kan dengan kalimat syahadat, menunaikan sholat, membayar zakat, puasa, dan menunaikan haji bagi yang mampu. Sedangkan ihsan adalah akhlak atau moral perilaku dalam interaksi. Agama Islam adalah agama yang murni. Adapun kitab agama Islam yaitu kitab Al-Qur'an.
Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah SWT kepada umat melalui Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua yaitu agama Yahudi. Menurut Loren Bagus, mendefinisikan melalui kamus filsafat, agama Yahudi adalah agama orang Yahudi. Namun ada pendapat lain mengenai agama Yahudi adalah agama orang Yahudi. Sistem keyakinan dan doktrin mereka melalui ritual dan adat yang dipergunakan dalam literasi suci. Dan yang ketiga yaitu agama Nasrani. Apa sih agama Nasrani itu? Jadi agama Nasrani berasal dari kata Nazirat. Mengapa? Karena pada waktu itu Yesus dilahirkan di kota Nazaret. Adapun sejarah Yesus dulu dilahirkan pada tahun keempat sebelum tahun Masehi. Adapun ayah atau bapak dari Yesus tersebut bernama Yusuf. Yusuf ini adalah seorang tukang kayu di kota Nazaret, dan ibunya yang bernama Maria dan juga tinggal di kota Nazaret. Dan yang keempat adalah pengikut agama Hanif. Hanif adalah bentuk jamak dari Hunafa, yang artinya adalah, menurut istilah Arab, yang merujuk kepada agama Tauhid, pra-Islam yang bukan Yahudi dan bukan Kristen. Dan yang kelima yaitu penyembah berhala. Penyembah berhala adalah istilah merendahkan untuk penyembahan berhala berupa benda fisik seperti gambar yang diibaratkan sebagai dewa dan yang lainnya. Dan yang keenam yaitu agama Majusi. Agama Majusi adalah agama yang pengikutnya menyembah api. Namun, jika kita pelajari lebih lanjut, kita akan menemukan kemiripan atau kesamaan ajaran tersebut dengan agama Islam. Dan yang ketujuh adalah agama Buddha. Agama Buddha adalah agama yang meliputi tradisi, keyakinan, kepercayaan, dan praktek spiritual yang sebagian besar berdasarkan pada ajaran-ajaran awal yang dikaitkan dengan agama Buddha, yang dapat menghasilkan filsafat yang bisa ditafsirkan. Dan yang kedelapan adalah agama Hindu. Agama Hindu adalah agama yang dominan di Asia Selatan, terutama di daerah India dan Nepal. Karena agama Hindu memiliki beragam tradisi. Agama ini juga meliputi aliran diantaranya yaitu Saiwa, Vaishnava, dan Sakta. Agama Hindu diklaim sebagian orang agama tertua di dunia yang masih bertahan hingga saat ini. Dan yang kesembilan adalah agama ateis. Agama ateis adalah sebuah pandangan filsafat yang tidak mempercayai keberadaan Tuhan dan keberadaan Tuhan atau dewa, dan disebut penolakan terhadap teisme. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, apabila kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.